Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dan NPM 221715122 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis 2 yang sebelumnya telah saya kerjakan. Dari nomor 1, yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY kali X plus Y sama dengan 10. Oke, langsung aja. Jadi turunan itu kan dibagi menjadi dua, ada turunan eksplisit sama turunan implisit. Kalau turunan eksplisit itu dia ciri-cirinya Y sama dengan fx, yang mana Y itu kan Y sendirian, Y-nya itu sendirian. Sedangkan kalau misalnya implisit itu dia bentuknya kayak gini, yang mana X sama Y itu masih nyatu, maksudnya masih kayak gimana ya, masih kayak harus pisahin dulu. Iya, oke, langsung aja. Jadi caranya itu adalah kita turunin kedua ruas ini sama ruas ini kita turunin. Yang pertama x kuadrat y plus xy kuadrat itu kita turunin pakai konsep turunan perkalian masing-masing ini, yang mana x kuadrat itu sama dengan u, y itu sama dengan v. Yang mana kalau misalnya x kuadrat ini kalau diturunin itu hasilnya adalah 2x, sedangkan kalau v diturunin itu sama dengan y aksen. Jadi itu caranya. Sesuai dengan cara pengerjaan turunan implisit caranya gitu. Sedangkan kalau misalnya ini, yang ini itu u-nya adalah x, sedangkan v-nya adalah y kuadrat. U kalau misalnya turunin sama dengan 1, sedangkan kalau V itu kan sama dengan Y kuadrat, kalau turunin adalah 2Y kali Y aksen. Gitu caranya. Oke, langsung aja sesuai dengan konsepnya tadi, bahwasannya apa tadi ini? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Mau ditukar juga sama aja sih. Ini adalah hasil turunan dari ini, sedangkan yang ini merupakan hasil turunan dari yang ini. Terus 10 itu kalau diturunin berapa? 0, karena semua angka yang gak ada variabelnya itu kalau turunin itu pasti 0 hasilnya. Jadi terus langkah selanjutnya itu kita pisahin di sebelah kiri yang ada y aksennya supaya bisa difaktorin. Nih, ini kan x kuadrat kali y kuadrat kali y aksen, maaf. Terus 2xy kali y aksen itu kita taruh di belah kiri. Sedangkan kalau misalnya yang nggak ada y aksennya, kita pindah ke kanan. Ini 2xy pindah ke kanan sama dengan min 2xy, terus y kuadrat pindah ke ruas kanan sama dengan min y kuadrat gitu. Terus ini kita faktorin aja, kita ambil ini kan dua-duanya ada y aksennya. Itu kita ambil aja, kita y aksen kali ini x kuadrat plus ini. Yang mana kalau misalnya dikali ini tuh dia hasilnya ini. Itu kan ini kali ini kali ini gitu. Terus kita buat y aksennya itu sendirian di sebelah kiri. Bahasanya kok sendirian ya? Sendirian sama dengan ini, terus ini pindah ruas ke sini ya, oleh kali jadi bagi. Dan inilah hasilnya. Ini merupakan hasil turunan implisit dari persamaan xy kali x plus y sama dengan 10, yaitu yang mana y aksen sama dengan min y kali 2x plus y per x kali x plus 2y. Oke, yang nomor 2 yaitu adalah tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 10 di titik 1,2. Oke, jadi langkah pertama kalau misalnya kita mau mencari persamaan garis singgung, yaitu dengan cara cari gradiennya dulu. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya gradien itu sama dengan turunan dari fx atau sama dengan y aksen. Jadi langsung aja kita cari turunan ini. Sama kayak nomor 1 tadi, kita cari menggunakan turunan implisit. Bisa dilihat bahwasanya ini merupakan turunan implisit. Bisa dilihat dari ciri-cirinya bahwasanya variabel bebas sama variabel terikatnya itu dia masih nyatu. Sedangkan kalau misalnya eksplisit itu kan dia bentuknya y sama dengan fx, itu pisah. Oke, langsung aja. Sama kayak nomor 1 tadi caranya, yaitu dengan cara kita turunin kedua ruas. 2x kali y kuadrat, dimana 2x ini merupakan u, sedangkan y kuadrat ini merupakan v. Apabila kita turunkan, x nya itu adalah 2, yang mana 2x kalau turunkan adalah 2, ya kan. Terus ini v turunin aja, enggak, jadinya astagfirullahaladzim, rumus itu adalah u aksen kali v, nya tetap, terus ditambah u kali v aksen ini gitu. Jadi ini merupakan turunan dari ini, sedangkan ini itu merupakan turunan dari ini. Terus 8 ini kan tadi nggak ada variabelnya, jadi kalau misalnya turunnya adalah 0. Terus langsung aja kita pisahin yang ada y aksennya, kita taruh di belah kiri. Nih 2 kali 2 4, jadi 4xy kali y aksen plus x kuadrat y aksen itu sama dengan ini pindah ruas ke sini jadinya min 2y kuadrat terus
2x pindah ke sini jadi min xy, min 2xy. Oke, langsung aja kita buat, kita faktorin, kita ambil y aksennya, terus ini jadi gini, terus kita buat y aksen itu jadi sebelah kiri dengan min 2xy, terus ini pindah ruas ke sini jadinya bagi. Jadi ini kita udah nemu turunannya. Langsung aja kalau misalnya kita mau cari gradiennya, itu kita harus substitusiin titik ini, titik 1,2 ini ke dalam persamaan ini yang tadi kita turunin. Langsung aja ini merupakan x, sedangkan ini adalah y. Jadi langsung aja masukin. Y-nya kan 2. Jadi langsung aja min 2 kali 2 dikali x-nya itu kan 1, jadi 1 ditambahin y-nya 2 jadinya 2 gitu. Terusnya dan ketemulah gradiennya min 4/3. Nah, terus rumus mencari persamaan garis singgung itulah rumusnya y min y1 sama dengan m kali x min x1, yang mana rumus ini tuh sudah kita pelajarin di SMA. Jadinya langsung aja kita kerjain. Y min y1 ini y2 dengan 2 sama dengan gradiennya kita udah nyari min 4/3, terus dikali x min x1 nya itu adalah 1, jadi min 1. Terus kita buat y sama dengan ini dan ketemulah y sama dengan min 4/3 x plus 10/3 gitu. Nomor 3 yaitu gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, df, dan df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Oke, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya definisi turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x plus h min fx per h. Langsung aja kita substitusiin x plus h ini ke dalam fx ini, di dalam x ini, jadinya x plus h kuadrat min 5, terus min kita substitusiin x ini ke dalam sini, jadinya x kuadrat min 5 tetap, karena di sini adanya min jadinya min x kuadrat min kali min jadinya plus 5 per h gitu. Jadinya kalau misalnya kita jabarin, kita kalikan ini yaitu x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min x kuadrat. 5-nya nggak tulis, kenapa? Karena dia udah habis kan, min 5 tambah 5 jadinya 0 per h gitu. Terus ini bisa kita kurangin lagi, ini x kuadrat dikurang x kuadrat jadi habis, ini tinggal 2xh plus h kuadrat per h. Terus kita faktorin, ini kan dua-duanya ada h-nya, jadinya kita keluarin h dikali 2x plus h per h. Terus ini bisa kita coret, jadinya tinggal 2x plus h, terus kita substitusi 0 ini ke dalam sini, jadinya hasilnya adalah 2x. Ini merupakan turunan dari fx ini. Nah, terus df-nya atau daerah asalnya, karena di sini merupakan apa ya, ini tuh nggak ada akarnya, terus dia bukan minus juga, jadinya terus ini merupakan bilangan kuadrat, jadinya pasti daerah asalnya adalah bilangan real. Terus juga sama aja, ini 2x sama dengan daerah asalnya itu adalah real gitu. Yang nomor 4 yaitu batasan nilai p agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua x bilangan real adalah. Oke, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya syarat fungsi turun itu ketika f aksen x atau turunan fx itu kurang dari 0. Jadi langsung aja kita turunkan ini fx ini, yang mana apabila kita menurunkan berdasarkan konsep turunan, ini 3 dikali ke sini, terus ini dikurangi 1, jadinya min x kuadrat, terus ini kali ke sini 2p, terus 2 min 1 ke 1, jadinya 2px plus p, yang mana angka ini nggak ada variabel, kalau turun itu adalah 0. Lanjut ini, jadi terus ini kan nilai min x kuadrat plus 2px plus p selalu negatif ya, dia selalu negatif atau definite negatif, yang mana artinya itu a nya itu kan dia kurang dari 0, benar, ini a nya kurang dari 0, terus d nya itu kurang dari 0. Langsung aja kita buktikan. Rumus apa namanya, determinan itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Langsung aja b nya adalah 2p, jadi 2p kuadrat min 4, a nya adalah min 1 ini, terus c nya adalah p, terus dia kurang dari 0, terus ini 4p kuadrat jadinya 2p kuadrat sama dengan 4p kuadrat, terus min 4 kali min 1 itu adalah 4, terus 4 kali p plus 4 jadinya plus 4 kurang dari 0, terus difaktorkan 4p dikali p plus 1 kurang dari 0, terus kita buat dia sama dengan 0, 4p sama dengan 0, p sama dengan 0, atau p plus 1 itu sama dengan 0, jadi p sama dengan min 1, terus kita buat garis bilangan, dimana min 1 di sebelah kiri, kenapa? Karena dia kurang dari 0, terus 0 masuk di sini. Terus ini kita pakai bulat yang enggak hitam atau enggak berisi, kenapa? Karena dia enggak ada sama dengannya, dia cuma kurang dari, maksudnya kalau ada sama dengannya baru dia warna hitam, tapi karena ini enggak ada jadinya bulat aja gitu. Terus kita pembuktian lagi, kita cek
Kalau misalnya ini tuh plus min plus, ini kita cek nih, misalnya 0 kan, kalau di belah sini berarti dia tandanya lebih dari 0 kan. Misalnya 1, kita masukin 1 ke sini, 1 plus 1 2, 1 kali 4 4, 4 kali 1 4 kali 2 8, dia positif kan, jadinya dia positif gitu. Terus ini, nah terus cara cepatnya itu adalah kalau misalnya kita udah tahu salah satunya itu positif atau negatif, maka langsung aja pasti tuh dia selang-seling. Kayak misalnya ini kita udah tahu plus, jadinya pasti ini min plus gitu. Terus kalau kita tahu ini min, jadinya langsung aja plus min gitu. Nah oke, langsung aja di sini karena dia kurang dari, makanya kita ambil daerah yang minusnya negatif, karena dia kurang dari 0 pasti dia negatif. Kita ambil ini negatif, terus kita buat ininya batasannya yang mana ini kan dia di tengah sini, jadi dia lebih dari min 1 kurang dari 0 kayak gitu. Jadi ini adalah hasil batasan nilai P agar fungsi fx itu sama dengan ini selalu turun gitu. Oke. Nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3 per 2 x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval. Oke, kalau tadi turun itu fx-nya kurang dari 0, sedangkan kalau misalnya naik itu dia apa? Dia lebih dari 0. Oke. Langsung aja kita turunkan terlebih dahulu. Ini 3 ke depan jadinya 3x, terus 3 min 1 sama dengan 2, jadi 3x kuadrat, plus ini ke depan dikaliin jadinya 3, terus ini kurang 1 jadi tinggal x, terus ini 18x diturun jadi min 18, terus ini 0. Terus karena dia mintanya itu dari fungsi naik, makanya dia lebih dari 0, jadinya 3x kuadrat plus 3x min 18 lebih dari 0. Terus kita bagi 3 semuanya supaya ini tuh A sama dengan 1, jadinya x kuadrat plus x min 6 lebih dari 0. Terus kita faktorkan, ketemulah hasilnya ini, x plus 3 x min 2 lebih dari 0. Terus kita pembuat 0, x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Terus kita buat garis bilangan sama kayak tadi, karena dia tandanya nggak ada sama dengannya, makanya bulatannya itu dia nggak ada isinya atau nggak hitam, bulat aja gitu. Terus min 3 di belah kiri, kenapa? Karena dia kurang dari 2, terus 2 di belah sini. Terus kita cari, kita cek ini tuh positif apa bukan, ini negatif, ini positif. Kita ceknya adalah caranya, kan ini 2, kalau misalnya di belah kanan tadi dia tanda itu kan lebih dari 2, misalnya 3, misalnya kita ambil 3 tambah 3 6, 3 kurang 1, 3 kurang 2 1, dia positif ya kan, maksudnya kan dia positif, jadi dia positif. Terus ini misalnya ini 1 tambah 3 4, 1 min 2 min kali plus negatif, di sini negatif gitu, dan seterusnya. Ini juga begitu caranya. Jadinya karena di sini lebih dari, makanya kita arsir yang lebih dari yang positif nih. Jadinya perlu ditulis hasilnya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2 gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.